Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan. Adapun anggota dari kelompok kami, Ayu Evi, Heldi Alvariana, Adela, Husnul, Revo, dan Aidil. Materi pertama akan disampaikan oleh Ayu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa internasional. Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa, yaitu secara damai atau bersahabat dan secara paksa atau kekerasan. Selanjutnya adalah retorsi. Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh negara lain. Retorsi berupa pembuatan sah yang tidak bersahabat dalam batas wewenang dari negara yang terkena perbuatan tidak pantas itu. Perbuatan retorsi itu antara lain penghapusan hak-hak istimewa diplomatik, penurunan status hubungan diplomatik, dan penarikan kembali konsesi pajak atau tarif. Adapun jenis-jenis retorsi yang ada di dunia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada peperangan, kedua ada penjajahan, yang ketiga ada blokade ekonomi. Contoh retorsi sendiri ialah yang pertama penurunan status hubungan diplomatik. Kondisi ini pernah dilakukan Indonesia kepada Australia, lantaran dalam kerjasama internasional, khususnya kemiliteran atau pertahanan Australia, merendahkan dasar hukum Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pada masa itulah, segala hubungan diplomatik diputuskan untuk sementara waktu. Yang kedua ada pencabutan perwakilan diplomatik. Mengenai retorsi internasional juga pernah dilakukan Australia di Indonesia. Lantaran pada masa itu Australia memprotes tindakan hukuman mati yang dilakukan oleh warga negaranya dengan kasus narkoba. Meski pernah mengalami pencabutan perwakilan diplomatik, akan tetapi untuk saat ini sudah stabil. Selanjutnya adalah retaliasi atau tindakan pembalasan. Retaliasi ini adalah tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Pengertian yang terdapat dalam ketentuan WTO ini yaitu retaliasi dilakukan sebagai upaya terakhir ketika dalam suatu penyelesaian sengketa, upaya pemenuhan konsesinya tidak dapat tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 22 ayat 3 dari Dispute Settlement Understanding atau DSU, mendeskripsikan retaliasi secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu parallel retaliation, cross-sector retaliation, dan cross-agreement retaliation. Selanjutnya yaitu blokade secara damai atau Pacific Blokade. Menurut F. Sugeng Istanto, blokade adalah suatu pengepungan wilayah, digolongkan sebagai suatu pembalasan. Tindakan itu pada umumnya ditunjukkan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. Blokade pada umumnya digunakan oleh negara-negara yang lemah. Meskipun karena itu besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan dalam sebagian besar kasus blokade secara damai. Dapat dilihat oleh negara-negara besar yang bertindak secara bersama-sama untuk tujuan kepentingan dari negara-negara yang bersangkutan. Misalnya untuk mengakhiri kerusuhan atau untuk mencegah terjadinya perang. Selanjutnya adalah intervensi. Intervensi kemanusiaan merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat
dengan kekuatan tertentu, diplomatic and military, di suatu negara baik dengan ataupun tanpa persetujuan dari negara, countries with internal conflict. Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur secara tegas dalam hukum internasional. Akan tetapi menurut Piagam PBB pasal 24 tentang tugas fungsi Dewan Keamanan PBB, maka PBB melalui Dewan Keamanan berhak menjelaskan kewajiban terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional. Selanjutnya, intervensi kemanusiaan sering disorot atas legitimasinya. Oleh karena itu, sebagian pakar hukum internasional berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan tetap bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1, yaitu intervensi kemanusiaan harus didasarkan atas alasan dan tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. 2, harus dilakukan dengan memperhatikan syarat proporsionalitas dan tidak eksesif. Dan yang ketiga yaitu harus didasarkan aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya eksploitasi oleh suatu negara terhadap wilayah yang didudukinya. Selanjutnya adalah Selanjutnya akan saya lanjutkan non-perang dan tindakan bersenjata. Penggunaan kekuatan bersenjata diatur dalam bab 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 51. Berdasarkan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut di atas, maka penggunaan kekuatan bersenjata dibenarkan, namun hanya dalam hal membela diri apabila terjadi suatu serangan senjata terhadap negaranya, sampai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan-tindakan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini juga harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami.